Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Miftahur Rahman di MChem. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan baik-baik saja dimanapun kalian berada ya. Seperti biasa kita akan membahas materi-materi kimia di sekolah menengah atas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang termokimia. Khususnya kita akan membahas tentang apa itu entalpi dan juga persamaan termokimia. Nah, pasti sudah penasaran kan? Langsung saja kita ke materinya. Oke, di layar Anda sudah ada PowerPoint ya tentang termokimia. Apa yang Anda pikirkan ketika pertama kali mendengar kata-kata ini? Termokimia. Terdiri dari termo dan juga kimia. Termo mungkin berkaitan dengan suhu ya, dan kimia adalah mata pelajaran yang kita pelajari. Oke. Sebenarnya, kimia itu merupakan cabang dari ilmu pengetahuan alam yang membahas tentang perubahan, struktur, dan juga sifat suatu materi beserta energi yang menyertainya. Nah, energi di sini dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja dan memindahkan panas. Nah, jadi ada dua ya, yaitu kerja dan juga panas, energi thermal. Nah, kalau kalian ingat rumusnya, pasti kalian pernah melihat ini. E sama dengan Q plus W, di mana E adalah energi, Q adalah kalor atau panas, dan juga W adalah kerja. Belum sudah membahas rumus ya? Sepertinya sulit ya. Tapi tenang, kita akan flashback sebentar tentang masa lalu yang kelam. Bukan. Tentang energi yang setelah kita pelajari. Nah, apa saja energi yang sudah kita pelajari ya? Setiap benda itu pasti setidaknya memiliki dua energi, yaitu energi kinetik dan juga energi potensial. Energi kinetik itu berkaitan dengan gerakannya, berkaitan dengan gerakan suatu benda. Nah, nilai dari EK ini dapat kita cari jika kita mengetahui massa dan juga kecepatan dari gerak benda. Nah, sedangkan energi potensial itu adalah energi yang berkaitan dengan kedudukannya. Energi potensial dapat kita cari jika kita mengetahui massa benda dan juga posisi benda tersebut, atau mungkin di sini adalah tinggi ya, dilambangkan dengan H. Nah, penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial itu sering kita sebut sebagai energi mekanik. Energi mekanik adalah penjumlahan energi kinetik dan juga energi potensial. Kalian juga pasti sudah mempelajari tentang hukum kekekalan energi. Ada yang masih ingat apa itu hukum kekekalan energi? Hukum kekekalan energi itu adalah hukum yang menyatakan bahwa energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, namun ia dapat diubah menjadi bentuk yang lain. Nah, pengubahan bentuk ini contohnya adalah, pasti kalian sudah tahu, sering menggunakannya, misalnya energi listrik kalian gunakan untuk menyetrika, itu berarti menjadi energi panas. Atau mungkin kalian menyalakan kipas angin, berarti energi listrik menjadi energi gerak. Contoh yang berkaitan dengan energi kimia, itu kalian pernah menggunakan koyo. Nah, atau mungkin ketika kalian demam, kalian menggunakan apa namanya itu? Nah, itu berkaitan dengan energi kimia dan diubah menjadi energi panas ya. Nah, hukum kekekalan energi ini juga sering disebut juga hukum termodinamika pertama. Agar lebih jelas tentang hukum kekekalan energi, maka perhatikan gambar di bawah ini ya. Ini adalah gerak jatuh bebas dari sebuah benda atau bola. Di sana ada
5 titik ya. Yang pertama ini tingginya pada keadaan tinggi maksimum, titik kedua, titik ketiga, titik keempat, dan titik terendah. Nah, pada saat tinggi maksimum ini, bagaimanakah energi benda tersebut? Ya, dia hanya memiliki energi potensial saja karena benda itu belum bergerak. Ibaratnya saat seperti buah yang masih menempel di pohon dan tidak ada angin ya. Nah, itu benda itu tidak bergerak dan hanya memiliki energi potensial saja karena kedudukannya, yaitu tingginya yang di atas tanah. Energi potensial ini mencapai maksimum. Nah, dan juga itu setara dengan energi mekanik yang ada. Nah, pada saat bola itu jatuh, dia akan memiliki kecepatan. Maka energi kinetiknya akan muncul. Di sisi lain, energi potensial itu akan turun karena ketinggiannya menurun. Nah, jumlah energi kinetik yang muncul itu sama besarnya dengan energi potensial yang menghilang di sini. Maka penjumlahan EP plus EK adalah tetap untuk sama dengan energi mekanik yang di atas dan juga energi mekanik yang kedua ini adalah sama. Di titik ketiga itu kecepatannya dari benda jatuh bola jatuh itu akan semakin cepat karena pengaruh dari gaya gravitasi, bukan? Nah, maka energi kinetiknya juga semakin besar. Di sisi lain energi potensialnya akan semakin turun. Nah, di sini pada titik ini energi potensial itu sama besarnya dengan energi kinetik dan energi mekaniknya adalah penjumlahan dari kedua energi tersebut. Energi mekaniknya di sini besarnya sama dengan energi mekanik sebelumnya dan di titik pertama dan titik 2 ya. Di titik keempat, energi kinetiknya semakin membesar. Nah, sampai pada saat menyentuh tanah, tepat menyentuh tanah, itu energi kinetiknya akan mencapai maksimum karena saat benda jatuh dan dia menyentuh tanah itu kecepatannya adalah kecepatan maksimum. Di sisi lain, energi potensialnya akan mencapai minimum atau kita bilang 0 karena ketinggiannya adalah sama dengan pantai ya, 0. Maka energi mekaniknya akan setara dengan energi kinetik maksimal. Nah, di sini harusnya ada tulisannya tapi kurang, maaf. Sekarang setelah benda itu jatuh, saya ingin bertanya. Setelah beberapa saat benda itu jatuh, kemudian benda itu akan diam, bukan? Mungkin akan memantul sebentar dan kemudian dia akan berhenti. Nah, saat benda itu sudah diam di lantai, berapakah energi dari benda tersebut? Energi potensial itu sama dengan 0 karena dia berada di kedudukannya sangat rendah sama dengan dasarnya. Nah, sedangkan energi kinetiknya itu juga akan 0, bukan? Karena dia tidak bergerak, dia tidak memiliki kecepatan. Lalu bagaimana? Bukankah tadi dibilang energi itu tidak dapat diciptakan maupun tidak dapat dimusnahkan? Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Nah, sebenarnya setiap benda itu memiliki partikel-partikel yang kecil, bukan? Contohnya seperti molekul-molekul, atom, dan nukleus. Setiap partikel itu memiliki gerakan yang berkaitan dengan energi. Nah, gerakan itu ada 3 macam ya di sini. Ada gerakan translasi, gerakan vibrasi, dan gerakan rotasional. Gerakan translasi berkaitan dengan perpindahan seluruh molekul dari satu titik ke titik lain. Gerakan vibrasi yaitu gerakan getaran dan juga gerakan rotasional ini. Di sisi lain juga ada gaya antar molekul yang terjadi dalam benda tersebut. Selain itu ada satu lagi yaitu interaksi nukleus dan elektron. Nah, semua hal itu berkaitan dengan apa yang kita sebut dengan energi dalam. Kita mulai ketemu nih dengan kata-kata baru, energi dalam. Apa itu energi dalam? Energi dalam merupakan total energi kinetik dan juga energi potensial molekul karena gerakan dan interaksi yang telah kita sebutkan barusan saja. Ada 3 gerakan dan juga ada interaksi. Nah, penjumlahan energi dari semua itu adalah energi dalam. Energi dalam itu dilambangkan dengan huruf U besar. Nah, energi inilah yang sering kita gunakan dalam reaksi kimia. Kalau kita mengubahnya dalam bentuk rumus, maka E yang
energi yang tadinya berlambang E ya, sekarang kita menggunakan energi dalam. U sama dengan Q plus W. Q masih sama kalor dan W adalah kerja. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang suhu dan panas. Kalian pasti sering menggunakan kata-kata ini, benar bukan? Nah, tapi apa sih bedanya antara suhu dan panas? Ada yang tahu? Nah, panas di Indonesia sendiri itu memiliki dua makna ya, yaitu sebagai kata sifat dan juga kata benda. Sebagai kata sifat, kita sering mengistilahkan panas itu sebagai hot, dan sebagai kata benda itulah yang kita sebut sebagai energi termal. Nah, panas yang akan kita bahas di sini adalah panas sebagai kata benda, yaitu sebagai energi termal. Sebenarnya istilah panas itu mulai muncul pada abad ke-18. Para ilmuwan mulai membedakan antara benda yang panas dan juga benda yang dingin. Nah, di situ mereka membuat sebuah teori, yaitu ketika benda dipanaskan, suatu benda dipanaskan, maka akan ada suatu cairan yang tak terlihat. Nah, cairan tak terlihat itu disebut kalori yang ditambahkan ke dalam benda tersebut. Jadi benda yang panas itu memiliki kalori yang lebih tinggi dibandingkan dengan benda yang dingin. Oke, are you get it? Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, ketika Anda kedinginan, misalnya di malam hari hujan lebat, Anda pasti sering menggosok-gosokkan tangan Anda seperti ini, bukan? Apa yang Anda rasakan? Timbul rasa hangat ya? Atau berarti ada panas yang terjadi. Nah, di situ kenapa bisa terjadi panas? Padahal itu kita tidak memanaskannya, berarti tidak ada kalori yang ditambahkan ke dalam tangan kita. Nah, teori yang dikemukakan pada abad ke-18 ini itu tidak dapat menjelaskan hal tersebut. Maka pada abad ke-19 para ilmuwan mencetuskan teori baru. Nah, teori baru ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap partikel dalam benda itu selalu bergerak. Nah, karena bergerak pasti mereka memiliki energi yang disebut energi kinetik, bukan? Nah, teori ini disebut sebagai teori kinetik molekul. Sama seperti halnya ketika kita menendang bola, bola itu akan bergerak dan juga mempunyai massa. Maka bola tersebut akan memiliki energi kinetik. Nah, setiap molekul dalam benda itu juga bergerak, memiliki massa dan juga memiliki kecepatan. Nah, penjumlahan energi kinetik dari seluruh molekul yang ada dalam suatu benda itulah yang kita sebut sebagai panas. Jadi paham ya, panas adalah penjumlahan energi kinetik dari seluruh molekul yang ada dalam suatu benda. Nah, apa bedanya dengan suhu? Nah, suhu itu adalah energi kinetik rata-rata dari seluruh molekul yang ada di suatu benda. Kalau panas adalah penjumlahan energi kinetik, kalau suhu adalah rata-rata dari energi kinetik. Berbeda ya? Masih bingung? Coba kalian perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar sebuah mangkok yang berisi air panas ya, mungkin mendekati titik didihnya, dan juga ada sebuah bak mandi dengan berisi air biasa atau air. Jika kalian perhatikan, jumlah air di dalam bak tentu akan sangat banyak, mungkin bisa sampai 1 miliar kali lebih banyak. Nah, karenanya energi kinetik dalam bak mandi itu lebih besar jumlahnya. Jika kita menjumlahkan energi kinetik seluruh molekul yang ada dalam bak mandi, itu akan lebih besar. Maka dikatakan air dalam bak mandi itu lebih panas. Namun, meski demikian, kita sering menganggap bak mandi itu lebih dingin. Nah, hal itu karena energi kinetik rata-rata atau suhu yang sering kita sebut suhu itu lebih rendah daripada air yang ada di dalam mangkok. Nah, begitulah. Paham ya perbedaan antara suhu dan juga panas? Kita lanjutkan
ke dalam gambar berikut. Gambar apa ini? Ada merah dan putih. Ini bendera Indonesia? Bukan ya. Bukan. Ini bukan bendera Indonesia. Ini adalah gambar batang besi, yaitu batang besi A dan batang besi B. Warna merah di sini menunjukkan bahwa batang ini sudah dipanaskan, dan sedangkan batang B itu berada dalam keadaan biasa, belum diapa-apakan. Nah, ketika kita menyentuhkan batang A dan batang B, apa yang akan terjadi? Ya, benar sekali. Batang B lama-kelamaan akan panas juga. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Atau hal itu sering kita sebut apa sih? Sebagai peristiwa konduksi ya. Nah, bagaimana konduksi itu bisa terjadi? Sebenarnya ketika benda panas dan benda dingin itu saling bersentuhan, maka molekul-molekul yang ada di permukaan itu akan saling bertabrakan. Nah, benda yang panas, molekulnya pasti akan memiliki energi kinetik yang lebih besar. Nah, ketika bertabrakan, energi kinetik ini akan dilewatkan dari molekul yang ekanya besar menuju molekul yang ekanya kecil. Oleh karena itu, benda panas itu pasti akan mengalir dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Nah, peristiwa tabrakan ini dan pengaliran energi inilah yang kita sebut sebagai konduksi. Tadi dikatakan bahwa benda panas itu selalu mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Nah, hal ini kita sebut sebagai hukum termodinamika Coulomb. Pernah mendengarnya? Nah, karena jika tidak ada perbedaan suhu, maka istilah panas itu tidak akan ada. Jadi seperti itu ya tentang pengaliran suhu. Kita lanjut pada slide selanjutnya. Lihat gambar ini, ada dua gambar. Yang pertama ada gambar lilin yang menyala dan juga ada gambar tangan yang memegang tabung reaksi. Nah, seperti ini ya, sama. Pada saat kalian menyalakan lilin, misalnya pada saat listrik kalian padam di malam hari, kalian pasti pernah mendekatkan tangan kalian ke lilin tersebut. Benar tidak? Apa yang kalian rasakan di tangan kalian? Rasa hangat. Berarti di situ ada apa? Ada aliran energi yang berasal dari lilin yang dibakar menuju udara dan kemudian menuju tangan kita. Sebaliknya, kita lihat di gambar kedua ini, ketika misalnya saya memeraksikan asam sitrat dengan natrium bikarbonat, kemudian saya memegang tabung reaksi seperti ini, seperti dalam gambar atau seperti ini. Nah, yang saya rasakan adalah dingin. Berarti apa yang terjadi? Ada aliran energi juga. Ya, aliran energi selalu terjadi dari suhu tinggi ke suhu rendah. Berarti ada aliran energi dari tangan kita menuju tabung reaksi. Nah, di sini saya akan mengenalkan istilah yang cukup penting dalam mempelajari termokimia ini, yaitu sistem dan lingkungan. Nah, apa itu sistem dan apa itu lingkungan? Sistem itu bisa dikatakan sebagai bagian dari alam semesta yang menjadi pusat perhatian. Mungkin kalau kalian berada di dalam kelas dan kalian pernah menyukai seseorang, pasti fokus kalian akan tertuju pada orang yang kalian suka itu, dan yang lainnya akan kalian abaikan, bukan? Nah, semua hal di luar sistem itu yang kita sebut sebagai lingkungan. Jadi seperti itu ya, sistem adalah bagian dari alam yang menjadi pusat perhatian kita, dan lingkungan adalah semua hal selain sistem. Nah, pada contoh pertama tadi, apa yang menjadi sistem? Ya, benar. Sistemnya adalah lilin yang terbakar. Sedangkan udara dan tangan kita adalah lingkungan. Tadi dikatakan bahwa ada aliran energi dari sistem menuju lingkungan, yaitu lilin yang terbakar menuju tangan kita. Nah, reaksi yang melibatkan pelepasan energi dari sistem ke lingkungan itu sering kita sebut sebagai
reaksi eksoterm. Oke, lanjut kita ke contoh kedua tadi ya. Kita mereaksikan natrium bikarbonat dengan asam sitrat di dalam tabung reaksi. Apakah yang menjadi sistem? Sistemnya adalah natrium bikarbonat dan asam sitrat. Nah, bagaimana dengan tabung reaksi? Dia termasuk lingkungan, teman-teman. Berarti karena yang menghasilkan apa yang bereaksi itu hanya NaHCO3 dan juga asam sitrat. Maka tabung reaksi adalah termasuk lingkungan. Misalkan kita memasukkan termometer ke dalam tabung reaksi tersebut. Apa yang terjadi? Karena tangan kita merasa dingin, maka termometernya juga pasti akan mengalami penurunan suhu. Hal ini terjadi karena termometer di sini bukan bagian dari sistem, yaitu termasuk lingkungan, maka akan ada aliran energi dari termometer yang masuk ke dalam sistem, sehingga termometer akan menunjukkan penurunan suhu. Nah, peristiwa atau reaksi yang melibatkan proses aliran energi dari lingkungan ke sistem itu sering kita sebut sebagai reaksi endoterm. Jadi paham ya, ada sistem, lingkungan, dan juga reaksi eksotermis, endotermis yang melibatkan aliran energi. Nah, ada beberapa literatur yang menyatakan bahwa tabung reaksi ini sebagai batas, bukan sebagai lingkungan, yaitu batas antara sistem dan juga lingkungan. Kita akan mencoba memahaminya dengan mempelajari jenis-jenis sistem. Nah, di sini kalian lihat sistem di sini adalah larutan yang berwarna kuning, di luar ini adalah lingkungan, dan botol ini sebagai batas antara sistem dan juga lingkungan. Nah, jenis sistem ini ada 3, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Nah, apa sih bedanya? Nah, pada sistem terbuka ini memungkinkan adanya aliran energi, pertukaran aliran energi baik dari sistem ke lingkungan maupun sebaliknya. Selain itu juga ada memungkinkan pertukaran materi dari sistem ke lingkungan maupun lingkungan ke sistem, karena ini terbuka ya, botolnya terbuka. Nah, sistem yang kedua adalah sistem tertutup. Di sini sistem ini hanya memungkinkan pertukaran energi saja dari lingkungan ke sistem maupun sebaliknya. Karena botol ini ditutup, maka materi seperti gas yang ada di contoh sistem terbuka ini tidak dapat keluar dan terjebak dalam dalam tabung. Nah, yang ketiga adalah sistem terisolasi. Di sini botolnya ditutupi dengan sekat ya ini. Di sini berbeda dari yang pertama dan kedua, dia tidak memungkinkan pertukaran energi maupun pertukaran materi sama sekali. Jadi gas atau materinya tidak dapat keluar dan juga panasnya juga akan tetap berada dalam sistem. Seperti itu. Contoh dalam sistem terbuka adalah ketika kita mereaksikan sesuatu dalam tabung reaksi atau glass beaker seperti ini. Ini dia materi ketika timbul gas dia akan dapat keluar dan gas dari udara sekitar juga dapat masuk ke sini. Dan saat kita memegangnya, panasnya juga dapat keluar dan juga dapat masuk. Sedangkan contoh dari sistem tertutup yaitu kita menutup tabung reaksi ini dengan tutup karet. Nah, maka gas yang akan timbul dari suatu reaksi yang kita jalankan itu tidak dapat keluar. Namun panas yang terjadi itu masih dapat keluar maupun masuk. Nah, sedangkan sistem terisolasi contohnya adalah dengan termos. Kalian pasti sering menggunakan termos. Nah, di situ panasnya terjebak dan sehingga air di dalamnya tetap panas. Jadi ada 3 jenis sistem ya, sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Sepertinya itu adalah slide terakhir di video ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Beranjak dari tidurku
menjalani lika-liku di setiap saat aku mengawali hari. Berjalannya arus waktu menemani canda tawa di setiap Persiapan pertama yang ada meja. Ini bukan meja, Black. Ini rak toples. Kedua kursi, tapi kurang tinggi. Masih karpet. Ketiga tripod. Ini tripod juga, guys. Dan rodanya, guys. Iya. Ini juga tripod, guys. Tapi nyusunnya kayak Lego, guys. No. Ada bandarnya juga, takut jatuh. Yang keempat lighting, guys. Tapi kearifan lokal, guys. Iya. Ini yang kelima yang paling itu, guys. Ini clip on aplikasi gua. Ini studionya kayak gini, guys. Iya.